Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sudah siap anak-anak untuk belajar hari ini? Siap ya? Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 3 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui peran individu dalam anggota keluarga. Yang kedua adalah menentukan bilangan caca pada garis bilangan. Coba kalian buka buku paket pada halaman 123 tentang keragaman karakteristik individu. Pada hari Minggu, keluarga Pak Ahmad melakukan kerja bakti. Mereka membersihkan rumah dan halaman. Lihatlah, mereka sedang sibuk bekerja. Ayah sedang membersihkan kebun, ibu merawat bunga, Ahmad sedang menyapu halaman, si kecil Tia sedang bermain air sambil menyiram bunga. Semua bekerja sama membersihkan halaman dan kebun. Nah, ini adalah bentuk kerjasama dalam keluarga. Jadi ada si ayah membersihkan kebun, si ibu merawat bunga, si Ahmad menyapu, dan si Tia bermain air. Nah, masing-masing keluarga mempunyai peran dalam pekerjaannya masing-masing. Nah, keragaman individu yang tadi dilakukan di keluarga Pak Ahmad, yang tadi ada yang bekerja, merawat tanaman, merawat bunga, itu adalah keragaman individu. Nah, keragaman individu itu tercermin pada sila keberapa? Pada sila kelima, yaitu lambangnya padi dan kapas. Nah, sikap keluarga Ahmad tadi merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Apa bunyinya? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh anggota Pak Ahmad menyadari nih antara hak dan kewajiban masing-masing. Ya, mereka tidak akan menuntut haknya sebelum kewajibannya dipenuhi. Seperti tadi, Pak Ahmad bertanggung jawab untuk merawat kebun. Si ibunya bertanggung jawab untuk merawat bunga. Begitupun dengan anak-anaknya ya nak. Nah, sekarang kita belajar melakukan wawancara. Siapa yang pernah wawancara nih? Nah, biasanya wawancara itu dilakukan lebih dari 2 orang. Nah, apa sih wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, satu pihak pewawancara yang menanyakan pertanyaan disebut interviewer atau pewawancara. Nah, sedangkan satu pihak yang diwawancarai disebut narasumber. Sebagai contoh, simak video wawancara berikut ini. Selamat pagi dokter, bolehkah saya meminta waktunya sebentar untuk membahas COVID-19 yang sedang terjadi saat ini? Ya, baiklah Mbak, silakan. Berbicara tentang virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda dunia termasuk Indonesia saat ini, apa sih dok sebenarnya virus corona atau COVID-19 itu? Sebenarnya, virus corona itu merupakan sebutan untuk berbagai jenis virus dari keluarga. Nah, itu adalah contoh dari wawancara. Nah, sebenarnya apa aja sih yang harus kita persiapkan nih sebelum kita melakukan wawancara? Ada yang tahu? Nah, sebelum kita melakukan wawancara, kita harus mempersiapkan 1, penguasaan materi. Misalkan kita tadi nih sebagai contoh, dia ingin menanyakan tentang corona. Berarti kita harus menguasai dulu apa itu arti corona, mengapa corona itu bisa ada. Nah, itu adalah penguasaan materi. Jadi kita harus tahu dulu nih materi apa yang akan kita tanyakan. Ya, kita harus menguasai materi. Yang kedua adalah persiapkan pertanyaan. Nah, biasanya pertanyaan itu tidak jauh-jauh dari apa, bagaimana, siapa, mengapa, kapan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan.
Yang ketiga adalah mempersiapkan mental. Nah, biasanya kan kita ada sikap nervous ya, atau deg-degan ya, aduh aku mau wawancara nih, deg-degan. Nah, kita harus mempersiapkan mental kita nih. Kita harus tenang dan kita harus bisa melakukan itu. Nah, yang keempat adalah mempersiapkan alat wawancara seperti pulpen, buku, recorder, kamera. Itu adalah alat-alat wawancara. Nah, 4 yang harus disiapkan dalam wawancara. Pada halaman 124 Ayo Mencoba, si Rani dan Melani ingin melakukan wawancara pada Pak Bisri. Pak Bisri adalah tukang kebun di sekolah. Ya, mereka sudah menyampaikan atau mempersiapkan beberapa draft pertanyaan, itu seperti apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Apa biasanya menanyakan tentang suatu barang, siapa itu orang, kapan itu adalah waktu, bagaimana itu keadaan, dan mengapa itu pertanyaan yang bersifat alasan. Ya, jadi kamu tulis pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perawatan kebun di sekolah. Nah, tugas kalian adalah kalian mengerjakan soal yang di belakang ini. Kerjakan di lembar kerja siswa. Pertanyaan nomor 1. Orang yang mewawancarai disebut. Pertanyaan nomor 2. Orang yang memberikan jawaban kepada pewawancara disebut. Nah, pertanyaan nomor 3 adalah Erna sedang mencari informasi tentang wabah penyakit. Yang tadi ada wawancara ya. Narasumber yang cocok adalah, nah kalau seandainya kita menanyakan suatu penyakit, kita menanya ke siapa? Ya, pewawancara yang lebih cocok itu siapa? Ya, tulis jawaban kalian di lembar kerja siswa, foto dan kirim ke wali kelas masing-masing. Sekarang kita mulai pelajaran matematika.